yang dimuliakan oleh Allah, bulan Muharram yang dimana di dalamnya terdapat hari yang mulia yaitu hari Asyura 10 Muharram yang dimana disunnahkan pada hari tersebut bagi kita untuk berpuasa. Nabi Muhammad pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah tentang puasa mereka pada tanggal 10 Muharram. Apa kata orang Yahudi Madinah? Oh ya Rasulullah, wahai Muhammad, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Wahai Rasul, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, sehingga berpuasa pada hari Asyura, berpuasa pada tanggal 10 Muharram menjadi ibadah sunnah muakkad, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar tidak bertasyabuh, agar tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad berkata, andaikan aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari Tasu'a atau pada hari ke-9-nya. Jadi kalau orang Yahudi puasanya cuma tanggal 10 saja, kalau kita umat Islam 9 dan 10. Tetapi belum sampai tahun depan Nabi Muhammad sudah wafat, tetapi itu telah ditetapkan sebagai ibadah sunnah, yakni berpuasa pada tanggal 9 hari Tasu'a dan pada tanggal 10 hari Asyura. Bukan hanya berpuasa saja, menurut para ulama disampaikan bahwasanya pada hari Asyura disunnahkan juga berkunjung kepada ulama, berziarah kepada orang-orang soleh. Disunnahkan juga pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura untuk memakai celak. Disunnahkan juga untuk memotong kuku. Disunnahkan mandi sunnah. Disunnahkan mengusap kepala anak yatim. Maksudnya mengusap kepala anak yatim itu bukan ngusap-ngusap begitu aja, enak banget kamu cuma ngusap-ngusap. Bukan ngusap, itu ibarah. Maksudnya dia itu menyayangi mereka, mencintai mereka dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, memberikan mereka uang, memberikan mereka makanan. Itu maksudnya mengusap kepala anak yatim. Kemudian disunnahkan juga pada hari Asyura untuk apa? Yaitu bagi seorang suami, bagi seorang kepala rumah tangga untuk melebihkan nafkah bagi anak dan istrinya. Jadi seumpama kalau hari-hari biasa ibu-ibu dikasih uang 50 tiap hari atau 100.000 tiap hari, besok 10 Muharram sunnah bagi si bapak-bapak untuk ngasih ibu lebih. Contoh kalau hari biasa 50, 100, nanti 10 Muharram 1.000.000, 1.500.000, 2.500.000 dilebihkan nafkah buat istri. Itu hukumnya sunnah. Dan Al-Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu, Imam Qurtubi dalam kitabnya beliau menjelaskan bahwasanya pada hari Asyura juga terjadi kejadian-kejadian hebat, terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa. Apa saja itu? Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat Nabi Adam pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan perahu Nabi Nuh selama 6 bulan berturut-turut berada di banjir. Allah sandarkan perahu beliau di daratan pada hari Asyura. Allah mengangkat Nabi Allah Idris ke langit pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatan Nabi Allah Yakub. Nabi Allah Yakub setelah berpisah dengan Nabi Yusuf anaknya, beliau buta. Allah kembalikan penglihatan beliau pada hari Asyura. Nabi Allah Yusuf alaihissalam di penjara, beliau Allah bebaskan, Allah keluarkan dari penjara pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Yunus ibn Matta. Yunus ibn Matta Allah keluarkan dari perut ikan Hud, dari perut ikan paus. Selama 40 hari Nabi Yunus berada di perut ikan paus. Allah keluarkan beliau, Allah selamatkan pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Nabi Allah Ayyub terkena penyakit. Allah uji beliau dengan penyakit semacam lepra begitu, semacam penyakit kulit. Seluruh tubuhnya dimakan ulat. Sampai-sampai dalam riwayat kalau beliau Nabi Ayyub mau sholat, itu sebelum sholat diangkat dulu itu ulat, ditaruh, nanti habis beliau sholat baru diangkat lagi itu ulat, ditaruh lagi di anggota tubuh beliau. Apa doa Nabi Allah Ayyub? Ya Allah, ya Allah, aku ridha, aku rela seluruh anggota tubuhku dimakan oleh ulat kecuali 2 jangan sampai dimakan ulat, lidahku dan hatiku. Ya Allah, lidahku untuk berpikir menyebut namamu, hatiku untuk selalu mengingatmu. Ya Allah, Allah sembuhkan beliau dari penyakit tersebut pada hari Asyura atau 10 Muharram. Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman pada hari Asyura. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun pada hari Asyura. Allah menyelamatkan Ibrahim pada
pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan hujan dari langit ke bumi pada hari Asyura. Allah menciptakan Arsy pada hari Asyura. Allah menciptakan Lauhul Mahfuz pada hari Asyura. Dan juga pada hari Asyura terbunuh cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Beliau wafat, beliau mati syahid, beliau dibunuh, beliau meninggal, beliau dipenggal kepalanya pada hari Asyura. Ketika itu beliau berperang, nama perangnya adalah perang Karbala. Beliau dibunuh oleh Shimr bintil Jausan, oleh seseorang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Muhammad selalu mencium Sayyidina Hasan di mulut. Sayyidina Hasan cucunya Nabi, beliau cium di mulut. Sayyidina Husain cucunya yang paling kecil dicium di leher. Kemudian Sayyidina Husain mengadu kepada ibunya, yaitu Sayyidatuna Fatimah, "Wahai Umi, kenapa Hasan kakek cium di mulut sedangkan aku kakek cium di leher?" Apa kemudian ibunya beliau yaitu Sayyidatuna Fatimah mengadu kepada ayahnya yaitu Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai ayahku, kenapa Hasan kau cium di mulut sedangkan Husain kau cium di leher?" Ketika mendengar itu Rasulullah berkata, "Aku cium Hasan di mulut karena Hasan wafat melalui mulut. Hasan nanti meninggalnya melalui mulut." Apa? Yaitu beliau akan diracun, saudara-saudara. Sedangkan Husain, aku cium Husain di leher. Aku cium di leher Husain karena nanti Husain akan wafat melalui leher, yaitu nanti Husain akan disembelih lehernya. Jibril turun memberi kain kafan, satu untuk Nabi Muhammad, satu untuk Sayyidatuna Fatimah, satu untuk Sayyidatuna Khadijah, satu untuk Sayyidina Ali, satu untuk Sayyidina Hasan. Nabi nanya, "Ya Jibril, mana untuk Husain? Kenapa hanya untuk kami? Kenapa tidak ada kain kafan untuk Husain?" Apa jawab Jibril? "Ya Rasulullah, Husain wafat tidak akan dikafani. Husain wafat sebagai syahid dan dia tidak butuh kain kafan." Makanya Sayyidina Husain beliau wafat pada tanggal 10 Muharram. Satu anak beliau, semua anaknya wafat ketika perang itu. Ali al-Asghar, Ali al-Awsat, Ali al-Akbar. 3 anak laki-lakinya wafat. Ali al-Asghar masih bayi. Ketika itu beliau bawa di hadapan musuh dan beliau berkata, "Wahai para musuh-musuh Allah, dari tadi pagi sampai sekarang anakku menangis kehausan. Tidakkah kalian punya peri kemanusiaan? Tidakkah kalian punya rasa kasihan? Izinkan aku untuk melewati barisan kalian untuk mengambilkan air minum di sungai tersebut untuk anakku ini." Tiba-tiba ada sebuah anak panah dari kawanan musuh. Ada anak panah yang mengenai leher Ali al-Asghar yang ketika itu masih bayi. Satu-satunya anak beliau yang hidup ketika itu adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang ketika itu beliau masih sakit. Beliau sakit, itu pun beliau maksa pengen ikut perang, ditahan oleh bibinya yaitu Sayyidatuna Zainab. Apa kata Sayyidatuna Zainab? "Wahai Ali, jangan kau ikut perang. Biar wahai bibi, aku ingin ikut perang. Biarkan tangan kananku megang tongkat, tangan kiriku memegang pedang." Apa kata bibinya beliau Sayyidah Zainab? "Kalau engkau ikut perang, kemudian engkau mati, kemudian engkau terbunuh, tidak akan ada lagi tersisa anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau adalah satu-satunya cucunya Nabi yang tersisa. Semua habaib yang ada di dunia, nasabnya, garis keturunannya bersambung kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin yang dari jalur Sayyidina Husain. Adapun yang dari jalur Sayyidina Hasan ada banyak sambungannya. Ada dari Hasan al-Akbar, ada dari Hasan al-Muthanna. Nah, beliau Sayyidina Husain wafat pada hari Asyura atau 10 Muharram. Oleh karena itu, hidupkanlah hari-harimu di bulan Muharram, khususnya 10 Asyura, untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari bulan Muharram. Amin, amin ya rabbal alamin.